Halo teman-teman, untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas lagi tentang animasi yang mungkin bisa digunakan sebagai intro, splash screen, ataupun closing ya. Nah, contohnya adalah ini, dimana kalau yang sebelumnya itu kita memainkan stroke sama elips ya, dimana wujudnya itu adalah lingkaran atau elips. Nah, kalau yang pada materi kali ini kita menggunakan objek yang bernama rectangle atau kita pakainya kotak. Nah, ini teman-teman kita bisa mulai dengan melanjutkan project yang kemarin ataupun membuat new project ya. Kalau new project berarti ya new project. Kalau misalkan mau melanjutkan project yang sebelumnya itu bisa pakai atau open project atau open recent project ya, karena saya sudah membuat project yang sebelumnya dan saya pengen ada di dalam satu project. Jadi di sini saya menyimpan atau membuatnya di file yang pernah saya buat. Oke. Nah ini ya, kalau kemarin kita membuat intro lingkaran. Nah selanjutnya kita akan membuat intro rectangle. Nah sama caranya kita buat new composition. Ya kan, yang kedua ini misalkan intro rectangle. Nah, seperti ini. Untuk yang lainnya sama, durationnya cuma 5 detik aja ya, nggak usah lama-lama. Kemudian background colornya juga sama seperti yang kemarin. Kalau di sini misalkan pengen diganti juga nggak apa-apa. Nah, ini kita tekan OK terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita membuat intro. Kita berada dalam composition intro rectangle ya, di sini. Nah, hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membuat atau insert shape-nya. Jadi kita new, kemudian kita pilih shape layer. Nah, setelah itu kita klik bawahnya ya. Kita pilih konten atau add kontennya. Yang pertama kita pilih rectangle, ya kan, karena kita mau insert rectangle di sini. Nah, terus kemudian karena kita mau ngasih tambahan warna, kita bisa add fill-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal pilih warna yang kita inginkan. Misalkan kita mau warna yang agak mudaan ya, seperti ini misalnya. Nah, terus jangan lupa kalau misalkan di sini teman-teman mau mengubah warnanya, ini diklik dulu nama layernya, kemudian tekan enter dan kita berikan nama layer yang sesuai. Misalkan di sini rectangle merah. Nah, gini ya. Nah, terus teman-teman, kemudian hal yang perlu kita lakukan selanjutnya itu adalah kita bisa membesarkan gitu kan, membesarkan ukuran dari rectangle-nya ini sampai memenuhi background gitu. Kita bisa pakai scale yang ada di transform sini gitu kan, atau ini ya, sebentar, ini bisa kita tekan untuk transformnya. Nah, terus kemudian scale-nya ini kita besarkan ya teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Kita besarkan ke arah kanan. Nah, dia kan sudah memenuhi ini ya, memenuhi stick ya, seperti ini. Nah, terus kemudian nanti posisinya, karena di animasi yang tadi itu kita bergerak dari kanan ke kiri, maka si rectangle ini posisinya tuh harus di pojok kanan, yang di luar stick gitulah ya ceritanya. Nah, caranya teman-teman, ini scale-nya bisa kita posisinya bisa kita atur terlebih dahulu di koordinat X. X itu berarti yang kiri ya, bukan yang kanan. Nah, bisa kita geser ke kanan terus sampai dia keluar dari area.
Nah, gini ya. Terus misalnya di sini teman-teman mau opacity-nya dia mulai dari setengah kelihatan nanti terus jadi kelihatan banget gitu ya. Nah, opacity-nya bisa diatur mungkin 50%. Nah, seperti ini. Jangan lupa karena kita mengubah position. Nah, ini bisa diklik gini. Nah, terus kemudian setelah itu ke bawahnya ya, tadi yang kita ubah adalah opacity-nya, ini bisa kita klik juga. Nah, jadi posisi pertama, di frame pertama, dia posisinya di pojok kanan, kemudian dia opacity-nya hanya 50%. Nah, terus di frame yang selanjutnya nih, misalkan dia itu berjalan di mana positionnya itu kembali ke kiri, kita drag lagi ke kiri, set. Ini kenapa warnanya menjadi orange? Karena tadi opacity atau transparansinya itu cuman berapa ya tadi ya? 50 ya, 50. Nah, seperti ini. Terus kemudian teman-teman yang opacity ini digedein jadi 100. Nah, otomatis gini ya, nanti dia akan berubah seperti ini. Nah, kayak gitu. Terus kemudian untuk hal-hal yang lain, misalkan kita mau nambahin rectangle lagi, itu sama caranya teman-teman, gitu ya. Jadi sama seperti yang tadi, karena kita sudah mempunyai satu format, nah tinggal kita copy paste untuk ke layer yang selanjutnya. Terus di frame-nya itu kita cuman geser-geser aja time indikatornya gitu. Nah, ini ya biar nggak kelihatan semua, jangan lupa ini diklik layernya, kemudian tekan huruf U. Nah, terus setelah kita menekan huruf U, kita copy rectangle merah ini, kita copy ya, CTRL-C, kemudian kita tekan CTRL-V, gini. Nah, rectangle merah bisa kita enter gitu ya, misalkan merah ini mau merah yang agak muda gitu ya, gitu. Nah, terus kemudian kita tekan U. Nah, setelah itu teman-teman kita ganti dulu nih, layernya kan aktif nih, rect ini. Fill-nya kita ganti agak mudaan dikit. Nah, misalkan gini ya. Nah, kalau ada caps lock yang menyala seperti ini, silahkan langsung ditekan caps lock-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi karena ini jelas nggak kelihatan ya yang merah tadi, yang kelihatan itu cuman yang pink-nya aja. Nah, kalau misalkan pink-nya pink muda sih mau di opacity 50 ataupun berapa ini 100 nggak terlalu kelihatan ya, karena kan muda itu soft gitu. Kalau yang merahnya tua atau hijaunya tua itu kelihatan banget. Nah ini jadi nggak begitu kelihatan ya. Kayaknya pinknya sama gitu antara opacity 50% sama 100%. Nah terus kemudian biar dia tampak seperti beriringan bisa diklik gitu kan. Di ini diluruskan mau yang pakai time berapa, atau ini misalkan mau agak lebih panjang juga nggak apa-apa sih. Nah ini kan kecil ini. Nah ini kalau misalkan teman-teman di sini opacity-nya yang pink ini mau dibikin lebih kecil, misalkan dibikin berapa ya, 20 juga nggak apa-apa. Nah dia hampir sama seperti orange ya munculnya. Nah terus kemudian yang satu jadi merah dan yang satu jadi pink. Nah kayak gini. Kalau misalkan pengen lebih besar lagi jaraknya juga nggak apa-apa, tinggal digeser aja. Nah nanti hasilnya seperti ini. Tuh dia agak lebih membesar gitu ya. Kalau saya sih lebih suka yang mengecil ya. Nah kayak gini, terus bisa buat satu layer lagi teman-teman. Misalkan kita bikin yang
apa ya, yang agak keunguan gitu ya. Ini saya rename dulu, saya enter rek ungu muda. Nah ini saya saya klik U, kemudian fill-nya saya pilih mana ya yang cocok ini, atau mungkin agak orange sedikit ya, agak orange tapi orange-nya agak tuaan. Nah gini. Nah jangan lupa caps lock-nya nah iniin dulu, dia jadi orange ini. Terus kemudian kita geser lagi kayak yang tadi teman-teman. Time-nya ini kita geser dulu. Nah kayak gitu. Oh jangan lupa ini time work area N-nya ini dikecilin dulu biar dia jalannya nggak sampai ke belakang ya. Cuma di bagian yang kita kerjain aja. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan dirasa terlalu cepat atau terlalu gimana-gimana gitu, bisa disesuaikan aja. Gitu. Kalau misalkan mau agak dimiringin Bu, oh ya berarti kita pakainya tambah rotate ya. Misalkan si rectangle merah ini dia mau agak sedikit miring nih. Nah kita cari rotate dulu teman-teman. Nah ini kan ada rotation nih. Ini biar gampang untuk melihat transformasinya. Ini time indikatornya agak kita tengahin dulu ya. Nah ini misalnya ini ya yang di bagian derajat ini bisa kita miringin gini misalnya. Nah kayak gini. Terus ini ya di frame pertama dia kita klik jamnya, jadi posisinya miring seperti ini. Terus kemudian semakin ke sana, misalkan dia semakin normal ya. Ini kan seperti ini. Nah kalau mau dinormalin berarti ya rotationnya dibikin 0 lagi. Nah nanti perjalanannya, perhatikan yang merah ya, yang paling bawah itu dia mulai dari miring ke lurus terus sampai dia jadi lurus. Nah gitu, itu kalau misalkan dari miring ya. Atau misalkan semuanya mau buat saya miring Bu, ya udah berarti yang MM ini kita cari nih transform yang rotate. Nah ini karena nggak begitu kelihatan bisa kita kesiniin dulu. Nah terus misalkan kita miringin nih rotationnya. Tadi kayaknya min 9 di tempat saya. Nah min 9 seperti ini ya. Terus kita cek posisi pertama dia muncul. Ini ada di frame ini. Nah berarti di frame yang ini baru jam itu diklik. Nah miring. Terus habis itu ketika di waktunya berakhir atau waktunya dia tertutup itu rotationnya diganti 0. Nah oke, sampai sini kita coba dulu ya. Ditekan spasi. Nah, dia mulai dari miring kemudian ke lurus gitu. Kalau misalkan di sini Bu itu kok kayaknya kecepatan ya, ya berarti tinggal dipanjangin aja framenya gitu ya. Jadi silahkan tinggal dipanjangin framenya. Kalau contoh saya kan cuma segini nih, nanti mungkin bisa jadi teman-teman di sini mau yang lebih panjang lagi. Maksudnya dipanjangin framenya tahu ya, ini tuh digeser gitu loh. Nah jadi jaraknya itu lebih lama atau lebih panjang. Nah itu. Nah ini saya screen perlahan ya. Nah jadi dia miring nih, sama-sama miring. Terus kemudian dia sama-sama lurus. Nah, terus kemudian dia hilang dalam kondisi lurus. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, terus kalau misalkan di sini mau ditambahin logo UDB, ya udah berarti tinggal yang tadi dari intro lingkaran ini ya, si logo UDB ini tinggal di copy aja layernya. Nah, ini kan layer logo UDB tadi. Di Ctrl C, kemudian kita balik ke intro rectangle. Di paling atas kita Ctrl V. Nah nanti dia ada di paling atas teman-teman. Kayak gitu. Nah ini kita tekan U. Nah muncul kan dia position. Nah dia positionnya itu munculnya di akhir. Kalau misalkan kalian nggak berkenan, maksudnya munculnya kayaknya agak kurang ke kiri nih Bu.
Itu kalian bisa select, di select gini. Ini ya, di select seperti ini, kemudian digeser barengan teman-teman. Nah, digeser barengan ke sini. Gitu. Tapi ini dia berakhir di warna orange ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Bentar, ini work end-nya saya panjangin. Nah, terus gini. Semakin banyak warnanya nanti semakin bagus ya teman-teman. Jadi silahkan untuk dipraktekkan pada device masing-masing latihan intro dari rectangle ini.